apakah Al-Mahdi mengetahui dirinya Al-Mahdi? Iya betul Ustaz. Ya tahu dong. Masa wali nggak tahu dirinya wali? Bedanya Nabi Muhammad ini cara mengenalnya dengan mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita kenal sosok Nabi Muhammad, semakin mudah nanti mengenal Al-Mahdi. Suatu kali datang Abu Dzar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, kaifa arafta annaka nabiyyun? Ya Rasulullah, bagaimana caranya engkau tahu bahwa engkau itu Nabi? Jadi sudah dikasih tahu, Pak. Dijawab oleh Nabi, inilah jawaban untuk Al-Mahdi. Kata beliau, satu kali aku sedang main-main dengan saudara susuku, anak Halimah Sa'diyah, ya, di perkampungan Bani Sa'ad. Tiba-tiba datang dua malaikat bersayap besar, ngomong, huwa, gitu. Dia nggak orangnya. Jadi malaikat pun nanya, satu Jibril, satu Mikail, Jibril, emang dia? Ente yakin? Iya, ini dia, kata Jibril. Diambil, Pak. Dipegang oleh Mikail, dibedah oleh Jibril, dibersihkan. Tapi karena Jibril bukan makhluk fisik, maka pembersihannya bukan pembersihan fisik. Itu sebabnya ketika dibedah nggak berdarah. Itu, ya. Cuma kelihatan oleh vision matanya seperti dibedah dan ada bekasnya. Siapa yang melihat? Anas bin Malik. Anas berarti melihat dengan mata kasyaf. Karena sahabat yang lain lihat nggak ada bekasnya. Tapi kok Anas lihat ada bekasnya? Berarti Anas dikasih penglihatan rohani. Kira-kira begitu, ya? Dahsyat gak tuh? Jadi kalau antum nanya, Mahdi tahu nggak dia Mahdi? Sama, kisahnya juga begitu. Al-Mahdi waktu kecil pasti dibersihin oleh Allah. Karena Al-Mahdi itu pewaris Nabi plok sama. Maka kejadiannya mirip. Bedanya, beliau adalah Muhammad Rasulullah. Kalau ini Muhammad Khalifatullah. Sama-sama Muhammad, Pak. Sama-sama Ahmad. Satu Ahmad Rasulullah, satu Ahmad Khalifatullah. Beda pangkat. Karena beda pangkat ya gak bisa sama. Karena sekarang gentingnya luar biasa. Seperti Abu Talib dulu poles Nabi Muhammad biar gak ketahuan itu Muhammad. Disuruhlah ngapain? Disuruh gembala. Jadi orang Yahudi gak percaya. Masa Nabi akhir zaman gembala domba? Gak percaya mereka, ya. Mirip-mirip lah kira-kira begitu. Nanti kalau ketemu sama Al-Mahdi itu, orang-orang yang ingin membunuh Al-Mahdi, tentara-tentara Dajjal itu, ya, kalau dulu kan ahli kitab, kan sekarang sama aja namanya beda-beda dikit, ya, inisial M, ya, nggak tahu maksudnya. Itu kalau ketemu dia bunuh itu. Lalu gimana? Maka Allah poles lah, karena ditutup dipoles. Dalam kitab Awariful Ma'arif saya baru paham, disebut namanya, nama lakunya disebut lelaku malamatiyah. Jadi dalam tradisi ahli kolbu ada namanya tarekat sufi, ada namanya malamatiyah. Itu beda, Pak. Tarekat sufi kayak Naqsyabandiyah, Haqqani, sorbannya lihat, ya, Syekh Haqqani, Hisham Kabani, yang sering dulu diterjemahkan kalam-kalamnya oleh Kiai Wafiuddin, ya, di TPI dulu, ya. Itu sorbannya dahsyat-dahsyat. Kelihatan karena tarekat sufi. Tapi kalau malamatiyah nggak pakai serban, Pak. Mungkin kayak preman. Tapi di dalamnya hanya ada nur Allah. Orang kalau ketemu beliau dan bisa punya kolbu, pasti bisa ngelihat isi kolbunya. Oh, orang ini bukan orang biasa. Kira-kira begitu. Makanya kalau ditanya, tahu nggak Al-Mahdi dia Mahdi? Ya tahu. Seperti Rasulullah tahu bahwa beliau adalah seorang nabi. Semenjak umur berapa? Umur berapa Nabi dibedah? 5 atau 6 tahun atau 7 tahun. Ini riwayatnya kan nggak ada yang sahih. Yang penting beliau dibedah. Umurnya nggak jelas. Ya, kira-kira Al-Mahdi juga begitu, dibersihkan kolbu dalam umur segitu, waktu kecilnya. Sama kira-kira, Pak. Baik, lanjut. Baik, jazakumullah ya Pak Ustadz. Mungkin ada banyak pertanyaan, tapi mungkin karena waktunya, mungkin satu hal, Ustadz, bagaimana kita menanggapi ustadz-ustadz yang menyampaikan kajian akhir zaman, karena banyak sekali kita dapati baik itu di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Nah, itu juga menakutkan kita, Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap dai ini, Ustaz, ya? Karena ini dai nasional, Ustaz.
Iya. Emang nasional itu standarnya ada sertifikatnya nggak? Ya, dari nasional ada sertifikatnya nggak? Nggak ada, itu klaim aja, klaim YouTube. Ya. Kita berterima kasih kepada teman-teman kita yang sudah berdakwah tentang akhir zaman. Terima kasih, antum sudah mengingatkan umat tentang huru-hara akhir zaman. Syukran lakum. Tapi kita punya catatan. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Ini wajib untuk seorang pendakwah. Jangan kamu berpendirian, jangan kamu sampaikan sesuatu hal yang belum betul-betul kamu ilmui. Apa arti ilmu bahasa Arab? Al-ilmu ma'rifatu syai' ala ma kan. Mengenal sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Berarti pasti nggak? Ini yang saya sebut kepastian ilmu. Kalau belum pasti dalilnya sahih, belum pasti argumentasinya, maka jangan bilang Dajjal keluar, Mahdi keluar. Tunggu dulu. Jadi kita mengatakan syukran lakum, terima kasih. Tapi kita kasih nasihat untuk diri kita sendiri dan untuk mereka juga, jangan ikut hoax. Kalau hadisnya dhaif, jangan dipakai untuk nakut-nakutin umat. Apalagi cuma analisa-analisa syahwat politik kah, ya? Apalagi analisa-analisa sotoy, sok tahu. Cuma karena baca buku-buku tertentu buat analisa sendiri. Tunggu dulu, Pak. Tidak semua yang kita pahami itu benar-benar ilmu. Siapa tahu dia masuk zon, ya. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka hanya mengikuti zon, prasangka belaka. Dan itu haram. Orang yang ikut zon, walaupun nanti benar, dia salah. Karena nanti nggak permanen. Tapi kalau orang berilmu, keliru, Allah jemput dia nanti untuk dibenarkan. Mending kita salah dan merasa salah daripada merasa benar. Bahaya nggak merasa benar? Yang merasa benar kan iblis, Dajjal. Jadi antum kalau udah merasa benar, nanti kayak kita ini disebut syubhat. Ya, Ustaz syubhat tuh gitu. Nah, itu yang ngomong begitu udah merasa benar dia. Oh, kita nggak ada masalah. Kita disebut sesat, zindik, fasik, terserah ente. Bagi kita, kalau ada orang hujat kita, dia lagi transfer pahala sama kita, ya. Antum kalau ahli kolbu bisa ngerasain, Pak. Bisa ngerasain dia tuh lagi ngirim pahalanya sama kita. Jadi kita nggak usah zikir-zikir banyak-banyak, udah pindah semua sama kita udah. Ya, tapi syaratnya jangan balas dengan menghujat. Senyumin aja. Nah, seperti Nabi senyumin orang-orang kafir Quraisy. Kecuali setelah marhalah Madinah kita perang, Pak. Jadi sekarang jangan perang dulu. Ya, sabar-sabar ya. Nanti takut perang nggak? Berani nggak kalau perang ntar? Tapi nanti. Jangan tetapkan jihad sebelum saatnya. Orang baru hijrah udah ngomong poligami. Baru belajar agama udah ngomong jihad. Akhirnya main penggal-penggal aja kan? Nah, ini bahaya. Nah, ini yang saya takutkan. Penyusup-penyusup zombie ke tubuh ahli sunnah. Nah, semoga negeri kita dijaga Allah. Sahabat-sahabat kita yang berakidah ahli sunnah, Allah jaga akidahnya. Kita juga Allah jaga istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati, Engkau tahu kapan hati ini baik, kapan hati ini jahat. Tolong tetapkan ya Allah hati ini dalam ketaatan. Jika kami maksiat, tolong jadikan kami hamba yang bertobat. Jika kami taat, tolong jadikan kami hamba yang tawadu. Jika kami dapat kebaikan, tolong jadikan kami hamba yang bersyukur. Jika kami dapat musibah, ya Allah, tolong jadikan kami orang yang sabar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.